Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga pada hari Senin 8 Februari 2021, bab 2 tentang tindak pidana. Dan pengajarnya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMMH dan asisten dosen Pak Dr. M. Rendi Aridayandi SAMH. Tindak pidana atau staff perfect atau delik. Istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dibanding perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau pelanggaran pidana dan lain-lain. Alasannya yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Alasan kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Lalu yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act dan pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu doktrin atau pandangan dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana menurut doktrin atau pandangan monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana, hukum pidana, tindak pidana, dan sanksi pidana. Unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif, unsur yang terdapat di luar diri pelaku kejahatan, lalu ada unsur subjektif, unsur yang ada di dalam diri pelaku kejahatan. Unsur objektif ada perbuatan atau kelakuan, ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, ada unsur melawan hukum, yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, lalu ada unsur yang memberatkan, dan ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu unsur subjektif, ada kesengajaan atau dolus, ada kealpaan atau kulpa, ada niat atau foreman, ada maksud, lalu ada dengan rencana terlebih dahulu, lalu ada perasaan takut. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang pertama ada bagian delik, yang kedua ada unsur delik. Yang pertama ada bagian delik, ya meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Lalu ada elemen atau unsur delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Lalu yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Lalu yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara meluruskan tindak pidana ada 3 cara. Yang pertama hanya memberikan nama yuridis, yang kedua hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, lalu yang terakhir memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana ada 2, yaitu manusia, lalu yang kedua manusia dan korporasi atau perusahaan. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP dibagi menjadi 3 buku. Yang pertama kejahatan di buku 2 pada pasal 104 hingga 488, lalu buku ketiga tentang pelanggaran pasal 489 hingga 569. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Memori Van Tohleting didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan yang dilakukan tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang. Tetapi sepanjang masyarakat bahwa itu bertentangan dengan norma, maka itu masuk delik hukum. Lalu yang kedua pelanggaran. Artinya, pelanggaran itu dapat disebut pelanggaran kalau tercantum dalam undang-undang saja. Menurut doktrin,
Delik formil, yaitu muncul apabila rumusan dalam undang-undang dilanggar. Delik material, apabila akibat yang dilarang itu muncul. Delik komisionis, dan delik komisionis per omnissionis camisa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Lalu ada delik dolus yang dilakukan dengan sengaja atau delik culpa yang karena kelalaiannya. Ada delik tunggal, delik yang dilakukan hanya dengan satu perbuatan, dan ada delik berganda yang dilakukan lebih dari satu tindak pidana atau lebih satu aturan pidana. Lalu ada delik aduan, delik yang muncul karena harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Lalu bukan delik aduan yaitu delik umum, ada delik publik, ada delik umum, dan delik khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.